Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini kita masih di bab 7 ya, tentang garis dan sudut. Tapi kali ini kita akan coba ngebahas tentang hubungan antar sudut ya, dan pelurus dan sudut berpenyiku. Jadi kali ini kita akan lebih ke sudut pelurus dan sudut berpenyiku. Oke, kita kegiatan 7.4. Yang mana di sini kegiatannya adalah hubungan antar sudut. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu sudut pelurus. Ini gambarnya ya, untuk gambar sudut pelurus. Mana di sini ada Y, ada X ya. Di sini ada derajat ya kan? Y derajat, X derajat. Jika X dan Y kita jumlahkan ya, itu hasilnya akan 180 derajat ya. Jadi sudut pelurus itu adalah sudut yang besar sudutnya 180 derajat. Nah, di sini ada sudut penyiku. Nah, sudut penyiku jika Y dan X kita jumlahkan ya, itu jumlahnya akan menjadi sudut penyiku, yaitu 90 derajat ya, atau sudut siku-siku. Terus ada juga sudut bertolak belakang. Nah, di sini ada gambarnya sudut bertolak belakang ya, maksudnya di sini untuk sudut T1 ya, itu bertolak belakang dengan T4. Nah, terus T3 bertolak belakang dengan T2 dan kebalikannya. Nah, ini untuk gambar sudut bertolak belakang. Nah, yang pertama ada sudut pelurus dan sudut berpenyiku. Oke, ini gambar di samping ya, mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Erik dan Thohir. Pada gambar juga sangat jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang biasa dikunjungi atau dilewati oleh Erik dan Thohir. Misal, ya kan, rumah Erik dan Thohir adalah poros, ya, arah mata angin, dan sudut antar letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat. Ya, jadi sekolah dan bukit. Nah, ini 45 derajat. 35 derajat. Serta besar sudut antara gedung ya, gedung dengan pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Nah, pejabat pos ada di sini, terus hutan ada di sini. Terus nah, ini sekitar 65 derajat. Jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan mengelilingi lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari poros awal terhadap posisi hutan? Berarti kalau dia dari hutan ya ke hutan lagi berarti 360 derajat. Oh, di sini ada contoh sudut berpelurus. Nah, sini pada gambar di samping menunjukkan bahwa ya kan, T ditambah U ya, sama dengan 180 derajat. Berarti T ditambah U ini besar sudutnya 180 derajat. Sedangkan T sama dengan 180 derajat dikurangi U ya kan? U sama dengan 180 derajat dikurangi T. Nah, jadi hubungan sudut AOB dengan sudut BOC disebut dengan sudut pelurus. Jadi kalau di sini ada sambanya di sini 120 ya kan, supaya dia mencapai 180 berarti tinggal kita jumlahkan dengan 60 derajat. Ya, kalau rupanya di sini 120, di sini 60 derajat. Berarti jika kita jumlahkan hasilnya akan 180. Oke, contoh kedua. Nah, di sini masih sudut berpelurus ya. Nilai A pada gambar di samping adalah, jadi di sini ada 2A plus 2A ditambah A sama dengan 180.
jika kita jumlahkan semuanya, ya, sudut-sudut ini jumlahnya 180. Berarti A, ya, 2A ditambah 2A ditambah A itu 6A sama dengan 180 derajat, ya kan? Terus sehingga A sama dengan 180 derajat dibagi 6, ya, jadi 6 nya ini pindah menjadi pembagian, sehingga untuk nilai A nya adalah 30 derajat, ya, untuk A nya sendiri 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat, ya, kalau 2A berarti 2 dikali 30. Nah, sini juga 2 dikali 30. Ya, berarti 60 derajat, 60 derajat. Ini 30 derajat. Oke. Contoh untuk sudut berpenyiku. Nah, ini gambar sudut untuk berpenyiku, ya. Nah, dari gambar di samping menunjukkan bahwa, ya kan, besar sudut AOB, ya, ini sama dengan R kuadrat, ya, sedangkan besar sudut BOC itu S kuadrat, ya. Kita ibaratkan besar sudut AOB nya ini R dan BOC nya ini S. Jika besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC ini 90 derajat. Jadi jika dijumlahkan dia 90 derajat. Nah, untuk besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, berarti 90 dikurang dengan besar sudut BOC. Nah, besar sudut AOB, ya, ini 90 derajat, ya kan, dikurang besar sudut BOC. Nah, jadi 90 derajat itu dikurangi besar sudut ini, itu nanti hasilnya akan R derajat atau besar sudut AOB. Nah, begitu juga kalau mencari besar sudut BOC, ya. Nah, besar sudut BOC yaitu 90 derajat dikurangi dengan besar sudut AOB. Jadi untuk mencari BOC, ya, BOC tinggal 90 derajat dikurangi dengan besar sudut AOB-nya. Jadi hubungan antara besar sudut BOC dan besar sudut AOB disebut sudut penyiku. Jadi ini sudutnya siku-siku. Oke, lanjut ke contoh 2. Nah, di sini kan E2A kuadrat ada 3A kuadrat. Tentukan nilai A dan besar sudut dari gambar berikut ini. Ya, nilai A-nya itu berapa? Oke, penyelesaiannya karena gambar di samping merupakan gambar sudut penyiku, kan, maka 2A ditambah 3A itu sama dengan 90, ya. Dan sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Berarti 2A ditambah 3A itu hasilnya 90. Sehingga 2A ditambah 3A itu 5A sama dengan 90. Berarti A sama dengan 90, ya, dibagi 5 itu 18. Jadi besar sudut 2A sama dengan 2 dikali 18, ya. Kalau yang 2A ini nilai A-nya, ya. Kalau yang 2A 2 kali 18 sama dengan 36. Jadi besar sudut ini 36 derajat, dan yang 3A berarti 3 dikali 18 yaitu 54 derajat. Berarti di sini 54 derajat dan ini 36 derajat. Jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 90 derajat. Jika dijumlahkan kedua sudut tersebut 36 derajat ditambah 54 derajat itu sama juga dengan 90 derajat. Oke. Nah, yang sekarang yang B, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di sini ada contoh rel kereta api, ya, yang mana jika kita konvers ke gambar seperti ini, ya, akan menghasilkan sudut yang bertolak belakang, yang mana T1 itu bertolak belakang dengan T4, ya kan, T2 itu bertolak belakang dengan T3. Garis RS, ya, garis RS dan garis PQ berpotongan di titik T. Jadi berpotongan di titik T, sehingga membentuk 4 sudut yaitu
sudut T1, sudut T2, sudut T3, dan sudut T4 ya, T1, T2, T3, dan T4. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, contohnya di sini, kalau di sini T1, T2, T3, T4 ya, kita langsung ke angkanya, dimana di sini ada 60 derajat, C derajat, B derajat, dan A derajat. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A kuadrat dan B kuadrat ya, terus C kuadrat juga ya. Nanti kita cari. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami sudut pelurus dan memahami pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Pasangan sudut bertolak belakang yaitu ada, nah, dari sudut ini A ditambah 60 itu sama dengan 180. Untuk penyelesaiannya yaitu sudut pelurus. Kita lihat A ditambah 60 ya kan. Nah, ini jika A ditambah 60 ini 180 karena dia pelurus. Berarti A ditambah 60 sama dengan 180. Berarti A sama dengan 180 dikurang 60. Untuk A-nya sendiri adalah 120. Berarti sudut ini adalah sudut 120. Terus yang B sama besar dengan 60 ya, karena dia bertolak belakang. Ya, jadi ini sama besar. Kalau di sini 60 berarti di sini juga 60 karena dia bertolak belakang. Oke. Untuk B ya sama dengan 60 berarti 60 sama dengan B. Ya, dibalik sama. Berarti B sama dengan 60. Nah, sekarang untuk yang C, C sama juga dengan A. C ini sama dengan A. Tadi A-nya 120, berarti C-nya juga karena dia bertolak belakang ya. Berarti besar sudutnya sama. A itu sama dengan C, sedangkan A-nya 120 ya, berarti C-nya juga 120 derajat. Nah, jadi nilai A sama dengan 120, nilai B 60 derajat, dan nilai C 120 derajat. Oke, dilanjut contoh berikutnya. Nah, di sini ya, ada gambar yang mana di sini ada 120, di sini ada 2x, ada 52, di sini ada 3y, 68, dan 5z plus 3 derajat. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai x ya, y, dan z. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memahami pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Ya, sekali lagi, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalian harus paham dulu sudut-sudut yang bertolak belakang. Ya, ini sepertinya sama bertolak belakang, ya ini juga bertolak belakang, ini bertolak belakang. Oke. Penyelesaian untuk mencari nilai x. Pertama kita akan cari nilai x. Nah, ini ada x, 2x ya. 2x itu besarnya sama dengan 120 ya, karena dia bertolak belakang. Oke. Berarti 2x sama dengan 120. Berarti x sama dengan 120 dibagi dengan 2. X sama dengan 60. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai y. 3y sama besar dengan 52. Nah, 3y ya, dia sekali lagi ini sudut bertolak belakang. 3y sama dengan 52 derajat ya, y sama dengan 52 dibagi 3, atau y sama dengan 14. Oke. Berarti sekarang kita akan mencari nilai z. 5z plus 3 sama besar dengan 68 derajat. Ya, 5z plus 3 ini sama besar dengan 68. Berarti nilai z-nya itu berapa? Ini juga bertolak belakang, sehingga 5z ditambah 3 sama dengan 68.
ditambah 3 itu 8 ya, sama dengan 68. Berarti untuk nilai Z-nya 68 dibagi dengan 8. Berarti Z sama dengan 13. Oke, jadi nilai X plus Y plus Z sama dengan 60 ditambah 14 ditambah 13 itu 87 derajat. Nah, jadi kalau jika kita menjumlahkan ya, menjumlahkan X, Y, Z-nya, berarti semua sudutnya itu 87 derajat. Oke, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita kali ini untuk masalah sudut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.